Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan. Haleluya. Kemenanganku dari-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terhebat Tuhan. Haleluya, haleluya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, Shalom, haleluya. Senang sekali saudaraku bisa menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita semua. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya, saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kekuatan iman. Ya, seseorang yang baru diangkat oleh Tuhan, menggantikan pemimpin yang tersohor. Dia masih muda, saudaraku. Dan dia harus memimpin banyak orang. Ini butuh kekuatan iman, saudaraku. Di depan banyak masalah yang akan dihadapi. Rumit, saudaraku. Sedangkan untuk menggantikan pemimpin yang tersohor, yang hebat, itu tidak gampang. Makanya itu, saat hari ini, saya beri judul dengan kekuatan iman. Saudaraku, mungkin engkau bukan seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan. Mungkin engkau bukan seorang bos. Atau mungkin engkau bukan seorang gembala sidang atau memiliki pabrik yang besar. Tapi kita semua adalah seorang pemimpin. Pemimpin bagi keluarga, bahkan pemimpin bagi diri kita sendiri, saudaraku. Karena itu di dalam menghadapi dunia yang makin tidak menentu ini, saudaraku. Bahkan saya bisa katakan dunia yang makin lama makin merosot. Baik secara moral, dari segala segi, saudaraku, dunia ini makin membahayakan. Nah, kita perlu kekuatan iman. Mari kita lihat di dalam kitab Yosua. Yang saya maksud adalah tokoh itu bernama Yosua, yang menggantikan pemimpin tersohor, yaitu Musa, saudaraku. Ya, ini tidak gampang, saudaraku. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, saudaraku. Ya, dikatakan demikian. Yosua pasal 1 ayat ke-6 sampai dengan ke-9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini diulang-ulang Tuhan memberi peringatan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan kita memasuki tahun yang baru, saudara. Sekali lagi, tahun yang akan datang, kita harus bersiap menghadapi persoalan yang makin rumit. Bencana alam mungkin, kesulitan mungkin, dan lain sebagainya. Saya tidak sedang memberi menakut-nakuti saudara, tidak. Tapi saya tidak bilang begini loh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena tanpa kekuatan, tanpa keteguhan hati, kita hancur, kita tidak bisa berhasil. Kita akan jatuh dalam dosa. Kita akan diinjak-injak, saudaraku. Tapi kalau engkau kuat dan teguh hati, firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan menyertai kemanapun kita pergi, saudara. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tentang kekuatan iman, Tuhan memberi janji kepada Yosua. Kalau tadi sebuah peringatan, kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan memberi janji bahwa janji Yosua pun bisa berlaku untuk kita. Ya, kita lihat di dalam ayat yang kedua, Yosua pasal 1 ayat kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku, Yosua ini disuruh menggantikan Musa untuk memimpin orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Janjinya pasti digenapi. Tanah perjanjian pasti diberikan kepada orang Israel. Namun untuk menggapai janji itu bukan sesuatu yang gampang. Ada pertempuran yang dilewati, saudaraku. Bertemu dengan bangsa-bangsa lain, saudaraku. Untuk kita menggapai sebuah kesuksesan, kita mendapatkan apa yang kita rindukan, kebutuhan kita. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada perjuangan. Dan ada Tuhan yang penting. Ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, yang pertama, Tuhan itu hendak menunjukkan kepada Yosua bahwa kata-kata tadi dikatakan begini di dalam ayat 2, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan kata-kata akan kuberikan. Di dalam versi bahasa Inggris, ada diterjemahkan I do give. Bukan I will give, bukan akan kuberikan, tapi I do give. Artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan itu bukan Tuhan yang akan bertindak, tapi Tuhan itu bukan hanya akan, tapi dia bersungguh-sungguh. I do give. Dia bersungguh-sungguh kepada Yosua. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia mengingatkan Yosua kalau janjinya kepada Abraham juga berlaku kepada Yosua. Saya yakin janji Tuhan juga berlaku kepada kita semua. Dia Allah yang sungguh-sungguh kepada kita. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bukan janji yang apa itu orang Jawa bilang, wah abang-abang lambe aja. Oh hanya manis-manis di mulut, saudaraku. Oh ya itu supaya membuat kita ayem, tentrem ya. Kan ada ya orang yang modelnya itu, wes untuk supaya dia tenang, sudah dikasih kata-kata positif aja, sudah didem-dem, istilahnya bahasa Jawanya itu didem-dem. Supaya dia itu tenang, tidak marah. Ya, sudah dijanjini yang baik-baik aja dulu. Dan biasanya kita para orang tua ya, kalau anak masih kecil gitu, nangis. Terus kita janjiin gini, sudah jangan nangis, nanti dibelikan es krim. Padahal belum tentu nanti dibelikan es krim. Jangan nangis, nanti diajak kemana gitu saudaraku ya, wisata kemana gitu. Supaya apa? Diem dulu, tenang dulu. Nah janji manusia itu bisa bohong. Janji manusia itu tidak murni, tapi janjinya itu murni. Dia berjanji, dia pasti menepati. Dan Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh, I do give. Akan kuberikan, aku ini sungguh-sungguh kepadamu Yosua. Tidak ada janji di dalam Tuhan, tidak ada janji yang palsu, tidak ada kebohongan. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab Kristus, Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah.
Katakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi setiap kali firman Tuhan disampaikan, atau mungkin kita berdoa, kita menyembah Tuhan di rumah, pegang janji Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya janjimu. Tuhan pasti menolongku. Tuhan pasti memulihkanku. Tuhan pasti menyertaiku. Amin, amin, amin. Di dalam Kristus selalu ditepati. Janjinya kepada kita tidak pernah diingkari, saudaraku. Ya, manusia kalau janji bisa meleset. Dulu saya pernah, seingat saya waktu itu masih SMA, saudaraku ya. Padahal saya anggap itu sepele ya. Tapi bagi teman saya itu tidak sepele. Janjian mancing. Jadi mancing saya ini waktu itu enggak gemar mancing. Ya, waktu itu saya sukanya sepak bola. Kalau sekarang saya suka mancing, saudaraku ya. Suka mancing. Nah, kalau dulu enggak gemar mancing, sukanya sepak bola. Nah, teman saya ngajak mancing. Mancing lele. Nah, karena sesuatu hal saya bilang iya gitu. 2 hari berikutnya waktu janjian, meleset saudaraku. Saya santai aja gitu. Karena mungkin waktu saya jawab iya, ya enggak konsentrasi, enggak fokus ke ajaannya dia, saya ke fokus ke yang lain, saya jawab iya dulu gitu saudaraku. Dan ternyata meleset. Dia marah luar biasa. Marah luar biasa saudaraku. Sehingga itu sampai mempengaruhi dalam pelayanan saudaraku. Hanya soal enggak jadi mancing lele. Lo lele diapain? Dibakar, digoreng. Gak usah mancing, wes beli aja di warung penyetan kan gitu. Tapi mungkin bagi dia yang gemar lele, wah asiknya tuh waktu nariknya gitu loh, mungkin begitu. Cuma saya gak hobi waktu itu. Nah, saudaraku lihat janji manusia bisa meleset. Apalagi kalau sudah kita kecewa kepada orang lain sampai itu mempengaruhi iman kita terbawa di dalam suasana kita dalam menyembah Tuhan, terbawa dalam pelayanan. Aduh saudaraku, itu sangat disesalkan. Jadi jangan kecewa, kenapa? Karena itulah manusia. Berharap pada Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia tidak pernah mengecewakan manusia. Dia sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak main-main kalau berjanji. Tuhan itu kalau katakan sungguh-sungguh berarti dia benar sungguh-sungguh. Pertanyaan saya sebelum saya masuk poin berikutnya. Apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau engkau pernah berjanji kepada Tuhan dan belum kau tepati dengan berbagai macam alasan, hari ini tepati janjimu, saudara. Mungkin dulu engkau pernah berjanji, aku akan memberkati orang ini Tuhan kalau aku sukses. Sekarang kau sudah sukses. Lakukan janjimu kepada Tuhan. Tuhan, aku akan membantu gereja di desa ini Tuhan. Nanti kalau aku diberkati Tuhan, aku akan bantu pembangunan gereja. Mana? Janjimu mana? Tuhan, aku akan setia mengiring kau kalau aku sembuh Tuhan. Seringkali saudaraku kita ini kalau sama Tuhan, kok minta kalau. Anaknya yang tunggal aja diberikan kepada kita. Kok kita sering mengecewakan Tuhan, kita sering mengingkari janji, bahkan kita pakai syarat-syarat segala. Kalau begini, aku akan begini Tuhan. Kalau aku diberi ini Tuhan, aku akan begini Tuhan. Itu Kristen anak-anak. Ya, Kristen anak-anak. Ayo jadi orang Kristen yang dewasa, saudaraku. Kita pegang janji Tuhan. Dalam keadaan apapun, pegang janji Tuhan. Nah itu saudaraku, kekuatan iman. Yosua diberi kekuatan oleh Tuhan. Nasihatnya, kuatkan teguhkan hatimu. Sebelumnya, Tuhan memberikan Yosua itu dorongan. Ingat loh ya, aku Allah yang sungguh-sungguh kepadamu. Yang kedua, saudaraku. Ya, dikatakan di ayat ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Yosua pasal 1 ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan kata-kata setiap tempat yang akan. Yang akan. Berarti Yosuanya ini belum melangkah ini. Kan masih akan. Bukan dalam posisi ini, konteks ini bukan Tuhan yang akan melangkah. Dia sungguh-sungguh. Tapi dalam ayat ini, tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu berarti kakinya Yosua. Kuberikan kepada kamu. Jadi dari posisi manusia yaitu Yosuanya, dia belum melangkah, kan masih akan. Tapi yang luar biasa, Tuhan bertindak sebelum Yosua bertindak. Perhatikan kalimat ini, saudara. Pegang ini. Tuhan bertindak sebelum Yosua bertindak. Kata, oleh telapak kakimu ku berikan kepada kamu.
Kata kuberikan kepada kamu di dalam bahasa Inggrisnya, have I given unto you. Sudah kuberikan kepada kamu. Have I given unto you. Sudah kuberikan kepadamu. Yosuanya belum melangkah, Tuhan sudah bertindak dulu. Tuhan sudah menggenapi janjinya dulu. Keren Tuhan kita ini ya. Jadi dia sudah memberi. Yosuanya ini pada belum melangkah. Lah inilah Tuhan kita. Kita menerima berkat sebelum kita melangkah pun sudah disediakan oleh Tuhan. Dia sudah menyediakan, saudaraku. Pegang ya kalimat ini, saudaraku. Hari ini percaya, beriman, Tuhan menyertai kita. Lihat, sebelum kita bertindak, Tuhan sudah bertindak dulu. Sebelum kita keluar dari rumah untuk kita bekerja, atau mungkin untuk kita beraktivitas yang lain, atau mungkin ada yang mau melayani Tuhan dan sebagainya, Tuhan sudah ada di depan kita. Dia berjalan di depan kita, saudara. Jadi dia sudah memberikan, dia Allah yang sudah bekerja. Dia Allah yang sudah bekerja, belum apa-apa, sudah diberkati dulu. Bahkan waktu kita bangun pagi aja, kita belum minta kepada Tuhan, sudah dapat berkat, saudaraku. Bangun pagi kita nggak minta minum, sudah ada air minum. Kita nggak minta bernafas, sudah diberi oksigen, saudaraku. Coba bayangkan kalau misalnya kita bangun pagi, hidung kita mampet satu gitu. Susah bekannya. Susah, saudaraku. Apalagi kalau hidungnya ditutup dua-duanya. Repot, saudaraku. Anak saya itu yang pertama, dia bisa nutup hidung begini, terus dilepas, hidungnya tetap nutup. Selama sekian puluh detik. Oh, saya kok bisa ya. Jadi setelah dipencet hidungnya, dilepas. Hidungnya masih nutup terus. Enggak sebentar loh, lama loh. Nutup terus. Lu kok bisa? Dan saya bayangkan, itu kalau ada yang kata kita bangun pagi terus hidungnya nutup. Kita semua hidungnya nutup semua aja dah. Enggak usah 5 menit, 2 menit aja. Kelabakan kita. Tapi belum apa-apa, kita baru buka mata, kita sudah terima berkat Tuhan. Bahkan banyak hal lagi yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kapan itu? Hari ini. Kapan Tuhan berbuat sesuatu? Kalau engkau percaya, hari ini. Tuhan akan melakukan sesuatu kepada kita, saudara. Sesuatu perkara yang hebat, yang dahsyat, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi kekuatan iman yang pertama, Tuhan memberi nasihat kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Ada perjalanan yang akan dihadapi, saudara. Dan itu tidak gampang. Setiap kali Yosua menghadapi persoalan, ya tantangan yang begitu berat, disuruh ingat. Di dalam Yosua pasal 1 tadi, disuruh ingat bahwa aku loh Allah yang sungguh-sungguh kepada kamu. Dan yang kedua, aku Allah yang sudah bertindak untuk kamu. Bukan akan, tapi aku Allah yang sudah bertindak untuk kamu. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan demikian. Ayat kelima, Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, dia adalah Tuhan yang sama dengan janji yang sama. Yang ketiga, membuat iman kita kuat adalah apa? Karena dia Tuhan yang sama dengan janji yang sama. Maksudnya apa? Dia Tuhannya Abraham. Maaf, dia Tuhannya Musa, saudaraku. Dia katakan seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dia Tuhannya Musa, dia juga Tuhannya Yosua. Seakan-akan Tuhan bilang gini, Yosua, kamu tidak usah khawatir. Kalau dulu aku menyertai Musa dengan berbagai mujizat, aku juga sama akan bertindak begitu kepada engkau. Janji kepada Musa juga berlaku kepadamu. Kehebatan yang dulu terjadi akan aku perbuat lebih hebat lagi. Sama, aku tetap Allah yang sama, Allah yang berkuasa untuk menyertai setiap anak-anak Tuhan, termasuk engkau. Nah saudaraku, jangan kita punya pikiran bahwa, oh iya itu Tuhannya pendeta itu hebat. Oh ya Allahnya gembala sidang itu ya wah enak ya hidupnya, lah aku kok begini. Enggak saudaraku, Tuhan kita di dalam Kristus Yesus, kita memiliki Tuhan yang sama, Yesus Tuhan. Janjinya sama, kalau si A, dia percaya Yesus diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, aku pun diberkati Tuhan, aku pun pasti ditolong Tuhan. Kalau si B itu dulu, hidupnya begini, tapi sejak dia bertobat, dia sungguh-sungguh pada Tuhan, diubahkan Tuhan, menjadi luar biasa hidupnya, maka aku pun diubahkan Tuhan, luar biasa hidupku.
Janjinya tidak hanya berlaku kepada segelintir orang yang percaya, tapi janjinya berlaku kepada semua orang yang percaya. Saya ulang saudaraku, bahwa janji Tuhan tidak hanya berlaku kepada segelintir orang yang percaya, tapi janjinya Dia Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat, tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya, berlaku bagi semua orang percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini, atau mungkin besok, tahun depan, saudaraku, ada persoalan, kuatkan, teguhkan hatimu. Ingat, kita bisa kuat, kekuatan iman kita terletak di 3 hal. Kita pegang apa yang Tuhan katakan, bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh kepada kita. Dan yang kedua, Dia Allah yang sudah bertindak untuk kita. Dan yang ketiga, Dia Allah yang sama, yang menyertai tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang percaya, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang heran, janji-janjinya yang hebat, itu pun juga akan kita alami, karena Allah kita sama seperti Allah-Allah, seperti Allah di dalam tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku. Jadi, sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu iya dan amin. Di dalam Kristus janji-Mu selalu Engkau genapi. Tuhan, kuatkan iman kami, Tuhan. Teguhkan hati kami, supaya kami dapat melewati hari lepas hari, kami mendapatkan kemenangan yang sudah Engkau berikan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh, Engkau Allah yang sudah bertindak memberkati kami. Engkau Allah yang sama ya Tuhan, Allah yang dulu melakukan mujizat, hari ini dan selamanya Engkau tetap sanggup melakukan mujizat. Janji-Mu terjadi bagi kami yang percaya. Bahkan hari ini kami percaya ada sesuatu yang besar yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami mengangkat tangan kami, Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.